Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu saya Sekar Andini, Media Pramustiar, NIM I 0001901196, kelas A, dan teman saya Lailani Dani Serina, NIM I 0001900200, kelas A. Di sini saya mengambil jurnal acuan yang berjudul Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah, kemudian diwujudkan dalam kehidupan. Maqasid syariah salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya maqasid asy-syariah ini, para ahli teori hukum menjadikan maqasid asy-syariah sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqasid syariah ini yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak mudarat. Kemudian, ekonomi Islam merupakan salah satu aspek penting untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, kegiatan ekonomi termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu kegiatan yang mengatur dan memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariat. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi Islam dan prinsip dasar Islam adalah suatu kerangka yang tidak hanya membentuk Islamic worldview, tetapi juga maqasid syariah dan strateginya yang terletak pada tauhid, khalifah, dan al-adalah atau keadilan. Kalangan akademisi dan praktisi ekonomi Islam tidak cukup hanya mengetahui produk fikih, muamalah, dan aplikasi dari produk-produk ekonomi saja. Namun, harus memahami metodologi istinbat dan ijtihad ulama dalam merumuskan dan menetapkan suatu masalah hukum Islam, khususnya terhadap kebijakan, sistem, mekanisme, dan produk-produk ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam secara legitimasi dapat digambarkan sebagai ekonomi yang berkarakter religius, etik, dan humanis. Ada 3 aspek yang menjadi nafas tumbuh kembangnya ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada aspek akidah, yang kedua aspek syariah, dan yang ketiga aspek moral. Aspek akidah yang dimaksudkan di sini adalah yang berdasarkan pada ekonomi yang bersifat ilahiyah dan robaniyah. Sedangkan aspek syariah atau hukum yang dimaksud di sini adalah yang berasal dari kaidah-kaidah yang artinya bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali telah ada hukum yang secara jelas menyebutkan keharamannya. Dan yang kedua adalah segala sesuatu aturan dalam ekonomi Islam ditegakkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Yang ketiga yaitu ada aspek akhlak, yaitu disandarkan pada menegakkan norma dan etika yang merupakan ruh ekonomi Islam itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah ekonomi Islam itu sangat ditekankan pada nilai kejujuran, keadilan, dan konsep terhadap pemerataan dan kesejahteraan kaum miskin. Inilah yang menjadi ciri dalam perekonomian Islam dengan berprinsip pada yaitu untuk mencegah kesenjangan sosial, kemudian tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan, kemudian mencari dan mengelola kekayaan alam, kemudian melarang praktik adanya riba, kemudian membuat catatan transaksi dengan jelas, dan yang terakhir adalah mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut secara benar dan disiplin dalam praktiknya, itu akan menjamin terwujudnya suatu tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri, yang berupa kemaslahatan menjadi salah satu tujuan dari ekonomi Islam. Selain itu, ekonomi Islam juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat dan untuk
mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Kemudian juga dapat menawarkan win-win solution yang bisa dideteksi dengan terbesarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep maqasid asyariah dalam ekonomi Islam. Maqasid asyariah sendiri adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiah, dan tahsiniyah, agar manusia itu bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Para ulama salaf dan khalaf itu bersepakat bahwa dalam setiap hukum syariah itu pasti memiliki alasan dan tujuan pemberlakuannya, yakni untuk menjaga dan membangun kemaslahatan manusia. Maqasid asyariah itu merupakan adalah tujuan-tujuan tertinggi dalam hukum Islam dengan mendasarkan pada maksud, prinsip, sasaran, dan tujuan akhir. Yaitu agar peraturan-peraturan Islam itu memenuhi tujuannya dalam hak keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan, dan kesopanan. Kemudian maqasid asyariah itu mencakup hikmah-hikmah di balik hukum. Misalnya, meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi Islam. Maqasid syariah itu juga mempunyai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan cara membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana keburukan. Dengan demikian, maqasid itu menjadi akal manusia dalam menjelaskan larangan tegas Islam tentang terhadap adanya riba. Maqasid dalam perumusan hukum itu ditunjukkan untuk kemaslahatan umat manusia dengan segenap tujuan dan dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Yang tidak lain itu adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Nah, konsep maqasid asyariah itu sangat dekat kaitannya dengan bidang ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan kepemilikan harta, perpajakan, kebutuhan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian maqasid asyariah itu adalah jantung dalam kajian usul fikih. Karena maqasid syariah itu menduduki posisi yang sangat penting, yang paling penting itu dalam merumuskan ekonomi syariah, kemudian menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah. Kemudian para ulama tersebut juga telah bersepakat bahwa pengetahuan maqasid asyariah itu menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai masalah problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang pada saat ini. Maqasid syariah itu juga tidak hanya diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro saja seperti moneter, fiskal, public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Kemudian maqasid syariah ini juga sebagai alat pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah yang berorientasi pada tujuan makna dari tujuan pelaksanaan ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sekar. Ya, selanjutnya yaitu ada kritisi jurnal, yaitu kita membandingkan jurnal acuan dengan 7 jurnal yang kita cari. Untuk jurnal pertama, yaitu berjudul Maqasid Syariah sebagai dasar pengembangan sistem praktik dan produk perbankan syariah, yaitu persamaan pendahuluan antara jurnal acuan dengan jurnal pertama ini, yaitu menyatakan bahwa maqasid asyariah adalah jantung dalam kajian usul fikih. Kemudian ada persamaan mengenai pendapat Imam Al-Syaitibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan mempelajari ilmu usul fikih merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan, karena melalui ilmu inilah dapat diketahui kandungan dan maksud setiap dalil syara'. Kemudian ada persamaan pada pembahasan, yaitu tujuan utama ketentuan syariat atau maqasid syariah ini adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia. Dalam jurnal acuan juga menyatakan bahwa aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan.
Selanjutnya terdapat kesamaan dalam klasifikasi maslahah yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian juga ada perbedaan pembahasan antara jurnal acuan dengan jurnal pertama, yaitu terletak pada jurnal acuan itu tidak dijelaskan mengenai prosedur pendaftaran dan pentingnya maqasid syariah dalam perbankan syariah. Selanjutnya yang jurnal kedua yaitu berjudul Analisis Maqasid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia. Persamaan pembahasan antara jurnal acuan dengan jurnal kedua ini yaitu berbagai kajian dalam literatur Islam, khususnya kajian fikih dan usul fikih ditemukan bahwa maqasid syariah ini sering digunakan dalam 3 bentuk redaksi, yaitu maksad al-syar'i, maqasid al-syariah, dan al-syariah. Kemudian penelitian jurnal kedua ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif melalui sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dikumpulkan melalui metode dokumenter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Sedangkan jurnal acuan itu menggunakan metodologi pendekatan normatif. Kemudian perbedaan antara jurnal acuan dengan jurnal kedua ini yaitu jurnal acuan membahas tentang nilai manfaat dan perkembangan maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Sedangkan jurnal kedua ini tentang pengembangan hukum industri halal Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal ketiga itu berjudul Aplikasi Maqasid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. Di sini persamaan pembahasan antara jurnal acuan dengan jurnal ketiga ini yaitu mengenai pengertian maqasid syariah merupakan tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan, serta urgensi dan klasifikasi maqasid syariah menjadi 3 bagian yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian metode penelitian yang digunakan di jurnal ketiga ini menggunakan yuridis normatif. Secara operasional, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Berarti metode ini sama dengan yang digunakan dalam jurnal acuan. Perbedaan jurnal acuan dengan jurnal ketiga ini yaitu dalam jurnal acuan tidak dijelaskan mengenai aplikasi maqasid syariah dalam bidang perbankan. Kemudian tidak dijelaskan juga sejarah maqasid syariah dari fase prakodifikasi. Selanjutnya, jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah jurnal keempat dengan judul Implementasi Maqasid Syariah dalam Merumuskan Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah. Antara jurnal acuan dengan jurnal keempat ini terdapat persamaan, yaitu bahwa di dalam maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam itu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran syariah sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia maupun akhirat dengan memilih jalan pada segala hal yang bermanfaat serta mencegah atau menolak dari segala bentuk kemudaratan. Kemudian penelitian dalam jurnal keempat ini menggunakan metode implementasi maqasid syariah, yaitu dalam merumuskan tujuan laporan keuangan syariah ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berbeda dengan jurnal acuan yang menggunakan metode pendekatan normatif. Kemudian jurnal acuan dengan jurnal keempat ini terdapat perbedaan yang tidak dijelaskan mengenai tentang rumusan, tujuan, dan laporan keuangan syariah, serta tidak adanya dimensi maqasid syariah seperti pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan baru, kemudian menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah, kemudian kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, profitabilitas, dan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan juga investasi pada sektor real. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal kelima
yang berjudul Maqasid Syariah sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam. Antara jurnal acuan dengan jurnal kelima ini itu terdapat persamaan, yaitu tentang konsep maqasid syariah dan maqasid syariah sebagai pembangunan ekonomi Islam, serta menjelaskan hubungan antara maqasid syariah dengan ekonomi Islam dan klasifikasi maqasid syariah. Dalam jurnal acuan dan jurnal kelima ini juga terdapat perbedaan, yaitu di jurnal acuan itu tidak dijelaskan tentang solusi yang harus dicari solusinya oleh umat Islam, adalah tentang persoalan keterbelakangan umat Islam dalam bidang ekonomi. Dan juga tidak dijelaskan tentang upaya untuk menyamai atau melampaui perekonomian dunia barat dengan mengimplementasikan model pembangunan ekonomi dunia barat tidak ada jaminan akan sukses jika diaplikasikan di dunia muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal ke-6. Jurnal ke-6 ini dengan judul Pembangunan Industri Halal, Konsep Halalan Thayyiban dan Pengurusan Keselamatan Industri Kerangka Maqasid Al-Syariah. Dalam jurnal acuan dan jurnal ke-6 ini terdapat persamaan maqasid syariah, yaitu tertumpu pada proses menegakkan kebaikan dan mencegah berlakunya keburukan atau kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Dalam jurnal acuan dan jurnal ke-6 ini juga terdapat perbedaan, yaitu di jurnal acuan itu tidak dijelaskan tentang tuntutan pelaksanaan pengurusan keselamatan industri dalam konsep halalan thayyiban dan aktivitas pemrosesan produk halal. Nah, di mana kaidah penghasilan produk halal itu jelas melibatkan penggunaan pekerja dan aplikasi teknologi. Kemudian juga tidak dijelaskan bahwa Al-Quran itu secara khusus tidak membincangkan tentang sistem atau kaidah-kaidah pengurusan keselamatan bagi mencegah resiko kemalangan atau bencana industri. Kemudian jurnal ke-7 yang berjudul Uji Maqasid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam jurnal acuan dan jurnal ke-7 ini terdapat persamaan, yaitu tentang mengenai pengertian dan konsep maqasid syariah. Maqasid yang secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata maksad yang berarti maksud dan tujuan atau sasaran. Jadi dalam secara bahasa maksud dari maqasid syariah itu adalah tujuan atau sasaran syariah. Dan dijelaskan terdapat persamaan tentang konsep maqasid syariah. Nah, dalam jurnal acuan dan jurnal yang ke-7 ini tidak dijelaskan antara pertumbuhan perbankan syariah yang baik secara nasional maupun global, dan tidak dijelaskan tentang kinerja perbankan syariah yang berbasis maqasid syariah. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Ya, baik. Jadi setelah penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan, yaitu ekonomi Islam adalah seluruh kegiatan ekonomi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan kejujuran. Kemudian ekonomi Islam dan juga maqasid asyariah ini sama-sama mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara kolektif atau bersama-sama, serta membawa manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.